Untuk memilih jenis seleksi, sebaiknya kita harus teliti dulu ya teman-teman. Kita akan memilih apa ya? Karena di sini akan ada eh, beberapa opsional pilihan. Kita ingin mendaftar sebagai apa nih? Misalkan sebagai P3 Guru, CPNS, P3 Teknis, atau P3 Tenaga Kesehatan ya gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pejuang CPNS, P3K, dan juga dokter dan teknis terampil dan segala macam. Pada video sebelumnya saya telah membahas bagaimana cara membuat biodata yang benar agar harapannya nanti kita bisa lulus dalam seleksi administrasi teman-teman. Nah, sedangkan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk memilih jenis seleksi dan juga memilih jenis formasi. Nah, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Baju. Oke, sekarang kita sudah masuk pada menu jenis seleksi ya, yang ini. Menu jenis seleksi, silahkan pilih jenis seleksi yang akan dilamar. Nah, untuk memilih jenis seleksi, sebaiknya kita harus teliti dulu ya teman-teman. Kita akan memilih apa ya? Karena di sini akan ada beberapa opsional pilihan. Kita ingin mendaftar sebagai apa nih? Misalkan sebagai P3 Guru, CPNS, P3 Teknis, atau P3 Tenaga Kesehatan ya gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita harus benar-benar pastikan nih kita mau masuk di bagian yang mana nih. Kita mau pilih seleksi yang mana nih ya teman-teman. Nah, untuk memilih ini supaya kita tidak bingung ya, dari awal kita harus udah tentukan dulu nih. Oh iya, saya mau pilih misalkan P3 Teknis, saya mau pilih P3 Guru, saya mau pilih CPNS, saya mau pilih P3 Tenaga Kesehatan seperti itu. Nah, untuk caranya itu gampang sekali ya teman-teman. Misalkan di sini saya memilih P3 Teknis seperti itu ya. Maka sebelumnya teman-teman harus mengunjungi dulu ya website BKN ini ya, SSC ASN ini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, kemudian isi nih. Kalian ijazahnya misalkan S1 nih ya, pilih di sini S1, kemudian jurusannya apa nih? Misalkan jurusannya akuntansi. Nah, silahkan teman-teman juga pilih di sini ya, di bagian P3 Teknis, kemudian silahkan teman-teman klik cari di sini. Maka nanti di bagian bawah ini akan keluar semua nih, baik itu P3 Teknis maupun P3 umum ya. Nah, bagi kita nih yang belum sama sekali mengabdi di instansi pemerintahan, maka kita tidak bisa melamar untuk teknis khusus, karena teknis khusus ini diwajibkan melampirkan surat pernyataan dari instansi pemerintah tempat dia mengabdi paling singkat 2 tahun teman-teman. Nah, sedangkan untuk P3 teknis umum ini kita tidak perlu meminta surat pernyataan bahwa kita sedang mengabdi atau sudah mengabdi paling singkat 2 tahun di instansi pemerintahan. Nah, ini bebas. Nah, di sini kalian bisa tentukan kalian ingin melamar di instansi dan kementerian yang mana, kemudian penempatannya juga di mana nih. Nah, di sini kan sudah jelas ya, ada penempatannya langsung nih ya. Nah, namun saran saya bagi kalian yang tidak mengabdi di instansi pemerintahan, satu-satunya pilihan kita adalah kita memilih P3 Teknis Umum. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa sesuaikan dengan lokasi tempat tinggal kita, lokasi domisili kita. Misalkan saja saya akan nyari di sini untuk di bagian Nusa Tenggara Barat nih. Nah, saya akan nyari di bagian Mataram di Lombok nih teman-teman. Hanya saja di sini hanya ada P3K teknis khusus, maka saya tidak bisa mendaftar di sini karena saya selama ini memang tidak mengabdi di instansi pemerintahan. Berarti saya akan cari lokasi yang lebih dekat ya, yang paling terdekat dengan Nusa Tenggara Barat. Nah, paling tidak saya akan memilih kementerian yang dekat dengan Nusa Tenggara Barat ya, yaitu Nusa Tenggara Timur ya. Paling tidak ini yang paling cocok buat saya untuk mendaftar nih teman-teman ya. Misalkan P3K Teknis Umum. Nah, di sini saya akan klik saja ini. Nah, kita akan lihat persyaratannya ya. Nah, ini adalah persyaratan untuk teknis P3K umum ya. Nah, kalian bisa lihat untuk kualifikasi pendidikannya banyak banget ya. S1-nya semuanya diterima nih, hampir semua nih teman-teman ya. Masuk semua nih. Hampir semua bisa masuk nih S1-nya nih teman-teman. Kemudian yang paling penting kita lihat di sini adalah persyaratan administrasinya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini persyaratan administrasinya
kita hanya melampirkan pas foto, oke, KTP, surat pernyataan nih ya, dapat diakses. Ini surat pernyataan dari kita sendiri yang buat ya, bukan dari pimpinan tempat kita mengabdi di instansi pemerintahan. Kemudian ini surat lamaran, ini ijazah, kemudian transkrip nilai dan surat pengalaman kerja. Nah, ini sangat umum sekali ya menurut saya. Ini artinya kita bisa siapkan semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 syarat yang harus kita siapkan ya teman-teman ya. Beda halnya apabila teman-teman memilih formasi dalam teknis khusus ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, di teknis khusus ini hampir sama juga dengan teknis umum sebenarnya. Hanya saja bagi kita yang tidak mengabdi di instansi pemerintahan, kita akan kesulitan untuk mendapatkan surat ini teman-teman. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar, yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Paling sedikit atau paling singkat 2 tahun secara terus-menerus. Dan ini wajib teman-teman ya, wajib untuk dilampirkan. Artinya jangan coba-coba kalian ingin melamar di bagian P3 teknis tetapi kalian sama sekali belum pernah mengabdi di instansi pemerintahan. Jangan coba-coba pilih ini karena kalian bisa gagal dalam seleksi administrasi teman-teman. Saran saya kalian harus memilih yang formasi teknis umum ya teman-teman. Ini lebih cocok untuk kalian yang tidak mengabdi di instansi pemerintahan. Oke, apabila kita sudah temukan nih, kita akan melamar untuk formasi P3 teknis umum. Maka silahkan teman-teman kembali lagi ke website daftar SC-ASN ini, kemudian silahkan teman memilih ya di sini, memilih jenis seleksi. Ya, berarti kita pilih P3 teknis. Ya, nanti akan kita milih selanjutnya untuk khusus dan umumnya. Silahkan teman-teman klik selanjutnya di sini. Apabila teman-teman sudah menentukan formasi yang ingin dilamar, sekarang selanjutnya teman-teman silahkan mengisi formulir yang sudah disediakan di sini. Oke, kita sudah menentukan tadi ya. Saya sudah kasih tahu tadi bagaimana cara kita untuk memilih suatu formasi agar kita lulus dalam tahap seleksi administrasinya. Oke, di sini saya akan pilih jenis seleksi P3K teknis, kemudian instansinya ya. Instansinya silahkan teman-teman sesuaikan dengan instansi yang membuka lowongan ya, sesuai dengan yang kita pilih tadi di pada bagian pencarian formasi. Kemudian teman-teman pilih jenis formasinya ya. Di sini ada pilihan umum dan khusus. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih umum. Kemudian nanti teman-teman silahkan klik di sini. Selanjutnya teman-teman silahkan isi tingkat pendidikan, misalkan sarjana, pendidikannya terus S1 akuntansi. Kemudian jabatannya nih ya, jabatannya jangan lupa teman-teman harus sesuaikan juga dengan jabatan yang sedang dibutuhkan di sini ya. Misalkan di umum tadi saya lihat, nah silahkan teman-teman sesuaikan juga ya dengan jabatan yang dibutuhkan. Misalkan di sini ahli pertama Pranata Hubungan Masyarakat, maka teman-teman harus sesuaikan juga ya di sini, jangan sampai salah. Kemudian lokasi formasinya silahkan teman-teman pilih sesuai dengan lokasi domisili kalian atau lokasi domisili yang terdekat dengan kalian ya. Misalkan seperti itu. Contohnya saja saya di Nusa Tenggara Barat, maka saya pilih yang terdekat yaitu Nusa Tenggara Timur. Oke. Nah, kemudian teman-teman untuk jenis perguruan tinggi ya pilih dalam negeri. Kemudian ini adalah tanggal ijazah ya teman-teman, diterbitkan tanggal kapan. Kemudian ini adalah nama perguruan tinggi ya. Silahkan isi nama universitas tempat kalian kuliah dulu. Kemudian nama perguruan tinggi di ijazah apakah sama, silahkan juga kalian sesuaikan sendiri. Selanjutnya kalian silahkan scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini kalian harus menentukan lokasi ujian nih. Kalian mau ujian di mana? Misalkan di dalam negeri. Kemudian di sini juga ada pilihan ya, di dalam negeri dan di luar negeri ya, teman-teman. Nah, di sini juga lokasi tesnya maunya di mana? Ya, silahkan teman-teman pilih lokasi tesnya yang terdekat dengan domisili kalian. Misalkan saja di sini saya memilih lokasi tesnya di instansi BKN Mataram supaya dekat, nggak harus mengeluarkan biaya ke sana kemari nih teman-teman. Kemudian silahkan kalian masukkan IPK kalian di sini, kemudian juga kalian masukkan ijazah kalian, nomor ijazah. Kemudian kalian masukkan tahun lulusnya tahun kapan. Nah, di sini juga kalian masukkan nama prodi ya, program studi kalian S1 akuntansi. Oke, pastikan semuanya sama ya dengan yang ada di ijazah teman-teman, karena kesalahan yang sepele seperti ini saja bisa membuat kita gagal dalam seleksi administrasi. Jika kalian ini sudah anggap semuanya benar, silahkan kalian masukkan captcha di sini ya.
Nah, silahkan kalian klik selanjutnya di sini teman-teman. Jika sudah, klik selanjutnya. Nah, untuk pengisian riwayat nanti akan saya bahas di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kalian sudah bersedia berkenan mampir di channel YouTube saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silahkan bagi kalian yang ingin bertanya untuk mengetik pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.